adik-adik, ketemu lagi sama Kak Novi dalam ibadah online Sekolah Minggu GPPS Anugerah Malang. Nah adik-adik, sekarang kan kita masih berada di masa pandemi. Dan tentunya kakak menghimbau adik-adik dimanapun kita berada untuk kita senantiasa mengenakan masker dimanapun kita berpergian, tempat yang jauh maupun yang dekat, kita harus senantiasa menggunakan masker, sering mencuci tangan kita, dan tentunya harus menjaga jarak. Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak menghimbau adik-adik yang berada di rumah untuk kita senantiasa kita mempersiapkan hati kita mau satu di dalam doa pembukaan. Untuk itu mari kita tutup mata kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat setiap cinta kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat ini kami masih memiliki nafas kehidupan, kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap cinta kasih bahkan kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Kami terus taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom, saat ini waktunya kita naikkan pujian kita dari hati kita yang paling dalam. Kita mau bangkit berdiri, kita sembah Tuhan dan Raja kita. Bersukacita, bersemangat, kita mau tetap berdiri, kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Pujian semua bagi nama
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, "Ku ingin dengar cerita." Cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan, kami telah siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran tentang-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya kami mau dengar-dengaran, sehingga firman yang disampaikan boleh tersimpan dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui perbuatan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, halo, ketemu lagi dengan Kak Yohanes. Pagi hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan tentang orang Majus dari Timur, yang terambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hadiah bagi Sang Raja. Yuk kita lihat firman-Nya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman ini boleh mengajarkan kita bahwa hati yang kita punya itulah hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita berikan hati kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi di sekitar kita, teman-teman kita, orang tua kita, kakak kita, adik-adik kita. Biarlah jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami bahwa hadiah yang terbaik untuk kelahiran-Mu Tuhan Yesus adalah memberikan hati kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai kota mungil Betlehem,
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita Alkitab, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan hingga sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan. Tuhan sudah turun dalam dunia, lahir untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat, semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.